Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fadir Rahman Baso selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit dan teman-teman sekalian yang saya banggakan yang memprogram mata kuliah ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Nur Ain Najibah dari kelompok 3 akan memoderatori kelompok 1 untuk pembahasan mengenai fungsi khusus pada matematika diskrit. Oke, saya perkenalkan dulu anggota kelompok 1, yaitu ada Aprianti dengan NIM 210209500025. Kemudian ada Ardianto dengan NIM 210209500002. Lalu ada Nur Suci Herunisa dengan NIM 210209500003. Lalu ada Musamir Syafar dengan NIM 210209500023. Lalu ada Rifda Dalila dengan NIM 210209500024. Kemudian ada Suci Rahmania dengan NIM 2102050001. Lalu ada Wafik Nur Asisah dengan NIM 210209500022. Lalu ada Nur Iksan dengan NIM 1929042024. Dan yang terakhir ada Syahrul Syafaat dengan NIM 1829041021. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Saya persilakan teman-teman kelompok 1 untuk membahas mengenai fungsi khusus. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu fungsi. Jadi definisi fungsi adalah jenis khusus dari relasi, misalkan A dan B himpunan. Maka relasi binar F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen ke dalam B. Nah, selanjutnya jika F adalah fungsi dari A ke B, maka dapat dituliskan F sama dengan A ke B, yang artinya F memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Baik, selanjutnya ada beberapa jenis fungsi khusus, yaitu yang pertama ada fungsi Floor dan Selling, yang kedua ada fungsi modulo, yang ketiga adalah fungsi faktorial, yang keempat ada fungsi eksponensial, yang kelima ada fungsi logaritmik, dan yang terakhir ada fungsi rekursif. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi Floor dan Kelly. Misalkan X adalah bilangan real. Bilangan X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi Floor dari X dalam kurung X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Fungsi Kelling dari X dalam kurung X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi Floor membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi Kelling membulatkan X ke atas. Contoh fungsi Floor dan Kelling. Fungsi Floor dalam kurung 3,5 sama dengan 3. Dalam kurung 0,5 sama dengan 0. Dalam kurung 4,8 sama dengan 4. Dalam kurung min 0,5 sama dengan min 1. Dalam kurung min 3,5 sama dengan min 4. Fungsi Kelling dalam kurung 3,5 sama dengan 4. Dalam kurung 0,5 sama dengan 1. Dalam kurung 4,8 sama dengan 5. Dalam kurung 0,5 sama dengan 0. Dan dalam kurung min 3,5 sama dengan min 3. Itulah materi tadi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Wafik. Kepada saudara Wafik saya persilakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja saya akan membawakan sedikit materi mengenai fungsi modulo serta contoh dari fungsi modulo. Pertama-tama saya akan membawakan atau memaparkan secara singkat mengenai fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan B adalah bilangan bulat positif. A mod B memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan B. A mod B sama dengan C. Sedemikian sehingga A itu sama dengan B Q tambah C dengan 0, di mana C itu lebih kecil daripada B dan Q disebut hasil bagi. Kedua yaitu contoh dari fungsi modulo. Yang pertama ada 29
mod 7 itu sama dengan 1, 18 mod 6 sama dengan 0, 3612 mod 45 sama dengan 12, minus 25 mod 7 sama dengan 3, karena minus 25 sama dengan 7 dalam kurung minus 4 tambah 3, jadi hasilnya itu sama dengan 3. Contoh lainnya, tentukan semua bilangan bulat X sedemikian sehingga X itu sama dengan 1 dalam kurung mod 10. Penyelesaian 1 sama dengan mod 10 jika dan hanya jika X dikurang 1 sama dengan 10K untuk setiap K bilangan bulat. Jika K sama dengan 0, 1, 2, 3, maka berturut-turut X sama dengan 1, 11, 21, 31. Begitu pula K sama dengan minus 1, minus 2, dan minus 3, maka berturut-turut X itu sama dengan minus 9, minus 19, minus 29. Dua barisan tersebut digabungkan sehingga himpunan penyelesaiannya itu sama dengan X sama dengan 1 mod 10 menghimpun minus 29, minus 19, minus 9, 1, 11, 21, 31. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk membawakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu fungsi faktorial. Apa sih faktorial itu? Faktorial adalah sebuah fungsi permutasi dari bilangan bulat positif yang menggunakan notasi n tanda seru, atau tanda seru itu dibaca dengan faktorial. Jadi, faktorial akan mengalihkan bilangan dengan bilangan berikutnya hingga terakhir dikalikan dengan 1. Adapun rumus fungsi faktorial adalah n faktorial sama dengan n, di mana n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 dan seterusnya. Itulah yang dapat saya bahas mengenai fungsi faktorial. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman kelompok saya untuk melanjutkannya. Contoh fungsi faktorial terdapat 4 buah angka digit, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dari keempat angka tersebut, berapakah jumlah susunan yang dapat dibentuk dari keempat digit angka tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menggunakan rumus faktorial jumlah digit angka sebanyak 4. Maka jumlah susunan yang bisa dibentuk adalah 4 sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Jadi jumlah susunan angka yang dapat dibentuk adalah 24 susunan. Jika kalian tidak percaya, maka kalian dapat mencari susunannya ke 24 susunan angka tersebut adalah sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, dan masih banyak lagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, fungsi eksponensial. Adapun rumusnya dapat dilihat pada slide yang ditampilkan. Definisi dari fungsi eksponensial yaitu merupakan fungsi non-aljabar atau transendental yang tidak dapat direpresentasikan sebagai produk, jumlah, dan perbedaan variabel yang dipangkatkan ke bilangan bulat non-negatif. Fungsi eksponensial merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Jika biasanya fungsi memiliki basis berupa variabel dan pangkat atau eksponen berupa konstanta, maka fungsi eksponensial adalah sebaliknya. Bentuk umum dari fungsi eksponensial yaitu fx sama dengan a pangkat x, di mana a sama dengan konstanta dan x sama dengan variabel. Adapun nilainya harus lebih besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Dilansir dari matematik LibreText, hal tersebut dikarenakan basis fungsi eksponensial harus positif agar hasil yang didapatkan juga berupa bilangan real. Selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya, Saudara Muhammad Saim Sapar. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan contoh eksponensial. Ya, contoh pertama, diberikan fx sama dengan 22x min 1. Carilah nilai dari f2 dan f/2. Nah, jadi yang dicari adalah f2 dan f/2. Nah, jadi f2 sama dengan f2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 min 1.
F2 sama dengan 2 pangkat 3, jadi hasilnya F2 sama dengan 8. Lalu F seperdua sama dengan 2 pangkat 2 kali seperdua min 1. Jadi F seperdua sama dengan 2 pangkat 0. Jadi hasilnya F seperdua sama dengan 1. Contoh kedua, tentukanlah nilai fungsi berikut untuk X3, X sama dengan 3. Yang dipertanyakan F X sama dengan 1X, lalu Fx sama dengan 2 min X, Fx sepertiga pangkat X. Jadi Fx sama dengan 1 pangkat X. Jadi F3 sama dengan 1 pangkat 3. Hasilnya 1. Lalu Fx sama dengan 2 pangkat min X. Jadi F3 sama dengan 2 pangkat min 3. Hasilnya 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Lalu Fx sama dengan 1/3 pangkat X. F3 sama dengan 1/3 pangkat 3. Hasilnya 1/27. Jadi nilai fungsi dari Fx sama dengan 1x, Fx sama dengan 2 min x, dan Fx sama dengan 1/3 x. Untuk x sama dengan 3 secara berurutan adalah 1/8 dan 1/27. Sekian penjelasan saya serahkan ke teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan, NIM 1929004 Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik berbentuk Y sama dengan A log X. X sama dengan A pangkat Y. Contohnya yaitu 4 log 64 sama dengan 3 karena 64 sama dengan 4 pangkat 3. 34 log 64 sama dengan 3. 4 log 4 pangkat 3 sama dengan 3 karena A log A sama dengan 1. Dan pangkat bisa dipindahkan ke depan menjadi perkalian. Maka 3 kali 4 log 4 sama dengan 3 karena log 4 bernilai 1. Contoh yang kedua, 2 log 1000 sama dengan 9 karena 2 pangkat 9 sama dengan 512 dan 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Mungkin untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebagai pemateri terakhir dari perwakilan kelompok 1 akan membawakan materi. Mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu fungsi rekursif. Nah, fungsi rekursif adalah metode perulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi yang mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Nah, bisa jadi ia terus memanggil dirinya sendiri tanpa batas, atau mungkin dia akan berhenti jika kondisi tertentu terpenuhi. Nah, fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Dalam fungsi rekursif disusun oleh dua bagian, yaitu yang pertama itu basis. Nah, bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif. Nah, yang kedua yaitu rekuren. Bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Nah,
Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basis. Nah, ini adalah contoh fungsi rekursif. Nah, A faktorial sama dengan 1 kali 2 kali titik-titik kali dalam kurung A kurang 1 balas kurung kali A sama dengan dalam kurung A kurang 1 balas kurung faktorial kali A titik. A faktorial sama dengan himpunan 1,2 sama dengan kosong. A kali dalam kurung A kurang 1 balas kurung faktorial A besar dari kosong. Ya, mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih teman-teman kelompok 1 atas penjelasannya mengenai fungsi khusus. Oke, saya simpulkan di sini fungsi khusus adalah fungsi matematika tertentu yang kurang lebih memiliki nama dan notasi yang mapan. Karena kepentingannya dalam analisis matematika, analisis fungsional, geometri, fisika, atau aplikasi lainnya. Dalam teori bilangan, fungsi khusus tertentu telah dipelajari secara tradisional, seperti deret Dirichlet tertentu dan bentuk modular. Hampir semua aspek teori fungsi khusus tercermin di sana. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai fungsi khusus. Saya Nur Ainun Najiba, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.